Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya menyapa Kak Mila ya. Ini kita manggilnya Kak Mila ini. Ya, selamat sore Kak Mila. Kak Mila ini adalah Head of Content dari Creative ID. Teman-teman ini wajib follow ya Creative ID Instagramnya ya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman dapatin. Nah, dari Kak Mila ini tadi sudah sempat di ini ya diumumkan oleh Kak Reza ya dan Kak Stefani. Kak Mila ini juga salah satu alumni dari Universitas Ciputra, yaitu prodinya prodi interior arsitektur ya. Jadi tapi sekarang berkiprah di bidang konten kreator di kreatif. Nah, ini sudah beberapa kali sudah yang ini yang kedua kali sebagai narasumber, dan kami harap teman-teman di sini semuanya betul-betul memperhatikan ini materi nanti akan disampaikan, karena saya yakin pasti akan berguna buat teman-teman sekalian yang hadir di acara iTalk pada sore hari ini untuk mulai membangun personal branding teman-teman, terutama di era digital ini. Jadi sekarang semuanya itu pasti punya HP ya, pasti semuanya punya handphone ya, punya smartphone. Pasti semuanya sekarang sudah sudah terbiasa ya melihat Instagram atau mungkin video TikTok ya, dan mungkin teman-teman juga sudah terbiasa juga menggunakan LinkedIn. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi ya, lebih jauh lagi mengenai LinkedIn dan juga Instagram, khususnya di IG Reels ya, karena dua platform ini itu menurut kami itu ternyata menjadi dua platform yang cukup banyak dipakai dan juga cukup banyak buat teman-teman mengkepoin apa yang ada di dunia digital. Nah, ini tips dan triknya bagaimana nanti teman-teman semuanya bisa membuat membuat konten yang membuat personal branding teman-teman itu bisa menarik mitra atau perusahaan teman-teman nanti di masa depan. Nah, sekarang peserta dari iTalk ini mungkin ada yang masih sekolah, ada yang sudah mahasiswa ya. Nah, ini kami rasa memang sudah waktunya. Jangan menunggu nanti ketika mau lulus begitu ya. Jadi menurut kami paling tepat itu saat ini mulai membangun begitu, agar nanti ketika teman-teman lulus kuliah begitu atau nanti sudah siap ketika di dunia pekerjaan, teman-teman sudah memiliki personal branding yang oke banget melalui platform LinkedIn maupun juga mungkin di sosial media Instagram begitu. Ya, mungkin saya tidak perlu berlama-lama lagi. Ini kalau di tempat saya sekarang suasananya cerah begitu. Saya harap juga teman-teman sekalian, walaupun kita tidak bertemu secara langsung di tempat-tempat teman-teman sekalian from anywhere ya, semuanya bisa suasana hatinya juga cerah, dan juga ketika nanti selesai mengikuti acara ini semakin tercerahkan begitu ya, semakin mendapatkan insight-insight baru untuk nanti teman-teman bisa pakai untuk mulai membuat konten-konten maupun juga mulai membangun personal branding teman-teman di masa depan. Terima kasih banyak. Saya mengembalikan lagi kepada Kak Reza dan Kak Stefani. Terima kasih banyak. Selamat berdiskusi teman-teman ya. Selamat belajar. Salam literasi. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih Pak Abi atas sambutannya. Oh iya teman-teman, selama acara berlangsung akan ada loh giveaway menarik yang dapat didapatkan ketika teman-teman join pada webinar kali ini, dan saya akan membacakan ketentuan untuk giveaway-nya. Wah, menarik banget ya Kak. Aku aja penasaran nih, kalau bisa aku pengen ikutan nih giveaway-nya. Ya, jadi teman-teman diharapkan untuk ikut semua ya untuk giveaway-nya. Oke, Kak Reza mungkin bisa dibacain. Nah, sebentar. Ini dia. Jadi kita akan ada giveaway di Instastory, yaitu membuat Instastory semenarik mungkin teman-teman selama webinar berlangsung, dengan syarat follow Instagram UC Library,
Yang kedua, buat Instastory semenarik mungkin selama webinar berlangsung. Jangan lupa tag Instagram Universitas Ciputra, UC Library, dan Creative ID selama mengikuti webinar. Post story selama 24 jam, dan pastikan saat mengikuti giveaway, Instagram tidak di-private ya teman-teman. Akan ada 3 pemenang giveaway, dan pengumuman dapat dipantau melalui Instagram UC Library. Next. Dan ini untuk perhatiannya, cara bertanya. Pertama, peserta boleh menulis pertanyaan pada kolom chat. Yang kedua, peserta boleh mengaktifkan emoticon raise hand di sebelah kanan bawah untuk bertanya secara langsung. Dan cara mendapatkan sertifikat yang pertama, peserta wajib mengikuti iTalk dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, peserta wajib mengisi survei pada akhir iTalk. Jadi nanti akan ada survei di akhir. Dan yang ketiga yaitu cara mendapatkan KP spesial untuk teman-teman UC Student nih, yaitu UC Student wajib mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, dan KP dapat diajukan secara otomatis oleh UC Library. Next. Wah, menarik banget ya Kak Reza kayaknya giveaway-nya. Aku aja sampai pengen ikutan nih. Ayo, Kak, Oke teman-teman, mungkin abis ini waktu Kak Mela akan presentasikan, teman-teman bisa siapin pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung chat di kolom chat, atau bisa juga nanti open mic ya, tapi nanti aku panggil satu-satu dulu, bergantian. Karena jujur aku sendiri tuh juga tertarik banget ya sama tema kita kali ini, personal branding di digital era ya. Karena menurut kita semua nih, kayaknya penting banget untuk kita membangun personal branding. Kita tuh pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa sih? Mungkin influencer, atau pebisnis, atau entrepreneur, kayak gitu ya, Kak. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin langsung kita berikan waktu dan tempat kepada Kak Mela. Oke, terima kasih Stefani dan Reza ya. Oke, teman-teman semuanya, salam kenal ya. Sebelum saya memulai presentasinya, saya mau share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat layar saya? Sudah, Kak. Oke, sip, mantap. Oke, selamat sore. Di hari Kamis ini, saya berterima kasih sekali dengan UC Library ya, sudah diberikan kesempatan untuk membawakan atau sharing materi mengenai personal branding digital area. Nah, jadi gini, kalau sekarang kita, tadi seperti Pak Albi bilang ya, Pak Albi juga bilang, wah, sekarang digital era itu lagi menggila ya, semua orang berusaha eksis untuk di sosial media. Nah, jadi hari ini mungkin sharing yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Di sini aku mau nanya dulu nih, siapa yang masih kuliah boleh chatting, atau siapa yang sudah profesional boleh ketik di chatting juga ya. Aku sudah bekerja gitu, atau saya masih kuliah gitu. Boleh diketik. Masih kuliah, oke. Laurencia Velin. Reza juga masih kuliah, Stefani masih kuliah. Oke, oh berarti banyak yang masih kuliah ya. Oke. Oh sudah kerja, oke masih kuliah. Tapi secara prioritas berarti ini sekarang banyak yang kuliah ya. Oke, sip kalau gitu. Nah, jadi pada hari ini gitu ya, saya mau kenalan dulu sama teman-teman. Jadi di sini saya sebagai head of kontennya kreatif mau kenalan dulu ya. Kan tadi Reza juga bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang kreatif itu apa gitu ya? Kreatif itu adalah Indonesia Leading Digital Creative Entrepreneurship Media and Community gitu. Jadi teman-teman bisa connect kreatif di mana? Di sosial medianya banyak ya. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube, Twitter, Pinterest, Facebook, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga ini posisinya sekarang kan kita di Jakarta ya. Cuman kita punya audiens tuh dari seluruh Indonesia. Gitu ya, ini mayoritas kota-kotanya di sini, tapi juga banyak juga yang dari Maluku. Siapa sih audiensnya Geng Kreatif gitu ya? Kita punya audiens itu Indonesian yang kreatif. Jadi teman-teman di sini yang hadir pada sore hari ini ada 68 orang ya di Zoom ini, itu adalah termasuk Indonesian yang kreatif gitu ya, orang-orang yang bergerak di industri kreatif yang tergolong dalam milenial dan Gen Z gitu. Yang punya ketertarikan apa? Ketertarikan dengan dunia entertainment, dengan kreatifpreneur, mungkin suka musik, suka traveling, suka movie gitu ya, suka jadi influencer, gadget, teknologi, game dan lain-lain gitu. Nah, terus kita punya website juga. Ini ibarat rumahnya kreatif ya. Kita punya website.
Di sini ada kreatif.com. Nanti teman-teman di sini yang suka nulis ya, itu juga bisa menulis artikel di kreatif.com/nulis-geng gitu ya. Jadi kalau yang anak interior gitu ya, wah aku mau nulis dong interior gitu. Aku anak grafik, wah aku mau nulis dong grafik gitu. Dan di situ banyak sekali artikel-artikel yang bermanfaat ya buat teman-teman. Nanti kalau mau cari-cari apa, tinggal search di keywordnya. Gitu. Oke, nah tadi sudah perkenalan singkat mengenai kreatif. Sekarang perkenalan singkat tentang saya ya. Tadi Pak Abi sebenarnya sudah mention, saya sekarang Head of Content Kreatif. Awalnya sebenarnya saya background-nya itu kuliah di Ciputra, jurusan Interior Arsitektur. Saya lulusan tahun 2013 ya, jadi saya lulus 9 tahun yang lalu ya. Nah, ini sedikit saja ya foto-foto saya selama saya menjadi mahasiswa di UC. Saya lumayan aktif di kepanitiaan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin adik-adik kelas atau dosen mungkin masih ingat saya, dan kemarin sempat awal tahun ya, ini ada cerita lucu, saya main ke UC dan tiba-tiba saya ada yang manggil gitu. Walah gitu. Wah, saya bingung siapa yang manggil saya gitu. Oh ternyata security ya. Security-nya UC hafal sama saya gitu karena dia bilang, "Iya, saya hafal gitu karena kamu sering ikut kepanitiaan dan sering begadang gitu." Jadi personal branding saya di kalangan orang-orang di UC adalah orang yang aktif di kepanitiaan dan sering begadang di kampus gitu. Oke, nah sebelum masuk ke topik utama tentang personal branding, saya mau ngomongin dulu tentang branding pada umumnya, gitu ya. Jadi the power of branding. Nah, teman-teman menyadari nggak ya, sebenarnya gini, kalau mungkin yang sudah terjun di dunia marketing atau sudah turun di dunia pekerjaan, menghandle sebuah produk atau jasa, itu kebanyakan barang atau sosial media besar, itu mereka pengen diorangkan gitu. Jadi kayak dengan sebutan mimin, dengan sebutan mungkin mimin magang, mimin freelance gitu ya. Jadi barang atau produk brand besar itu mereka pengen dianggap orang. Nah, kita orang gitu ya, sebaliknya kita pengen dianggap sebagai suatu brand gitu. Nah, di sini saya pengen kasih kita biar sama-sama mikirnya bareng gitu ya. Nah, coba apa yang dilihat dari gambar ini? Ini saya kasih ada gambar kaos polos, sama ada gambar kaos yang ada logo sebuah brand terkenal. Kira-kira apa sih hubungannya dengan the power of branding? Gitu ya. Mungkin boleh tulis di chatting. Apa ya hubungannya ini dengan brand? Mungkin Resa boleh mau nebak, Resa? Mungkin menaikkan harga ya Kak. Biasanya kan kalau polos itu lebih murah, tapi kalau ada logo-logonya tuh wah jadi langsung naik gitu Kak. Jadi mahal. Yes, benar banget Resa. Jadi kaos polos ini ya, the power of branding. Nike punya branding yang kuat gitu ya. Jadi kaos polos yang biasanya harga kalau kita beli di pasar murah gitu ya, mungkin harganya 40.000 dapat lah gitu. Sekarang dengan logo sedikit aja nih, kasih Nike gitu ya, ini bukan sponsor ya, tapi ini adalah contoh kuat the power of branding gitu. Dikasih logo, harganya naik, value-nya naik. Jadi harga yang dari 40.000 dengan logo ini itu bisa naik hampir 10 kali lipat ya. Ini harganya 350.000. Nah, saya kasih contoh lain lagi ya. Nah, ini pernah lihat ya? Pernah lihat brand Supreme? Ya, waktu itu ada dibikin makanan, dibikin jaket gitu. Ini sekarang Bata. Mungkin sudah ada yang pernah lihat ini? Nah, kalau yang logo ini Bata ini luar biasa ya. Mungkin kalau yang dunia arsitektur kayak saya, itu sering sekali ya pertukangan gitu, kita sering lihat bahwa harga bata itu hanya Rp1.000. Tapi bata yang dicap Supreme itu dijual, saya cari di website-nya ya kemarin ya, seharga $30 Amerika, ya 30 USD. Nah ini saya konversikan ke rupiah dengan harga 14.500, jadinya 435.000 gitu ya. Bayangin kalau kita bangun rumah dengan batanya Supreme, mau habis uang berapa ini ya gitu. Nah, jadi dengan brand Supreme aja itu bisa meningkatkan value batu bata yang harga 1.000 jadi harga 435.000. Nah, ini analogi saya yang terakhir. Ya. Mungkin ada yang tahu Starling ya, Starbucks keliling gitu ya, abang-abang gitu ya, naik sepeda gitu.
Nah, dia jual harga kopinya itu Rp5.000 gitu ya, harga kopi sasetan gitu ya. Tapi dengan kopi itu ada logonya Starbucks gitu ya, harga satu gelas kopi ini itu naik 10 kali lipat. Dari harganya Rp5.000 bisa menjadi Rp50.000. Jadi kekuatan sebuah brand gitu ya, itu luar biasa gitu. Nah, jadi analogi tadi yang sudah saya berikan di awal, sebenarnya apa sih gitu? Kita ini sebenarnya juga brand gitu ya. Kita analoginya tadi adalah kita kalau kita nggak pernah membuat diri kita brand kita apa gitu ya, kita mungkin value-nya belum begitu tinggi. Nah, tapi ketika kita sudah dikenal orang bahwa kita punya suatu brand atau kita, wah orang ini specialty-nya di sini, orang punya kekuatan itu value. Jadi sama kayak tadi ya gitu. Ini ada quote ya. You are semua brand. Whether you know it or not gitu ya. Apakah kamu suka atau enggak, kamu adalah sebuah brand. Kamu adalah produk gitu. Oke. Kenapa personal branding itu penting? Ya. Pertama, buat teman-teman di sini mungkin belum begitu percaya diri, ada yang, aduh aku malu gitu. Personal branding ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, gitu ya. Kita merasa yakin dengan kemampuan dan keahlian kita, sehingga rasa percaya diri ini akan ikut meningkat. Nah, setelah rasa percaya diri kita ini meningkat, kita jadi dianggap orang kredibilitasnya tinggi. Kita dianggap mampu gitu ya untuk melakukan sesuatu hal yang biasanya kita sering kita lakukan. Jadi kayak aku pede nih sama kemampuan desain grafik aku pede nih sama kemampuan grafik video editing aku pede nih sama kemampuan public speaking aku gitu. Nah, di sini kita dianggap sebagai orang yang kredibel. Secara nggak langsung, personal branding itu meningkatkan kredibilitas kita. Nah, setelah itu, ini pasti akan meningkatkan networking kita. Kita kalau semakin orang tahu bahwa kita punya kualitas diri, orang pasti mau ya kenalan sama kita. Kayak, kamu kok keren banget sih, gitu. Aku kenalan dong. Kamu kok bisa bikin kayak gini sih, aku kenalan dong, gitu. Dan enaknya lagi, kalau kita udah punya networking yang makin luas, kita akan banyak menemukan hal-hal baru atau insight yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya goal dari iTalk hari ini ya, untuk nge-boost karir kita, gitu ya, menaikkan value diri kita, dan bisa meningkatkan performa kita dalam karir gitu. Jadi 4 hal ini semoga nanti setelah sesi webinar ini teman-teman bisa latih terus dan mendapatkan semua ini. Nah, ini saya kasih analogi singkat gitu ya. Dengan naiknya personal branding kita, tadi kan ada koneksi baru ya. Wah, kamu contoh misalnya saya sendiri secara pribadi, dulu waktu saya kuliah gitu ya, ini kita bicara 9 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah interior, saya lulus, saya kerja sebagai interior designer bersama teman saya kenalan dengan banyak orang. Oh, kamu bisa kerja interior ya? Oh, aku kenalin ini ya, ada butuh proyek gitu. Nah, kemudian saya banyak berkolaborasi dengan orang-orang hebat, dengan arsitek, dengan teknik sipil, dengan supplier-supplier gitu ya. Saya berkolaborasi dengan mereka untuk membuat suatu proyek gitu. Nah, karena proyek-proyeknya makin banyak gitu ya, karirnya pasti juga akan meningkat gitu ya, dari orang yang, oh kamu biasanya ngerjain kafe ya gitu, terus beberapa kafe di Surabaya tahu gitu, oh yang desain Lala gitu, oh iya gitu. Dan akhirnya berefek ke income pasti ikut nambah gitu ya, karena dari yang pertama mungkin dianggap anak baru lulus bisa apa sih gitu, tapi dengan kita punya tadi ini semua progres perlahan-lahan, nggak lama pasti ini juga ngikut gitu ya. Nah, ini contoh gitu. Contoh ini dulu pertama kali saya ngerjain proyek interior ya, saya masih semester 4. Dulu saya nggak bisa kasih harga tinggi-tinggi gitu ya. Saya cuman 500.000 cengli nggak ya gitu ya. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Yang penting dapat portfolio dulu gitu. Jadi minta teman saya waktu itu mau bikin desain foto studio gitu ya. Dia mau, aku mau bikin interiornya foto studio dong. Saya desainin, saya cuma dibayar 500.000 gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu pengalaman buat saya dan itu portfolio. Nah, lama-lama saya bisa meningkatkan nilai per proyek saya gitu. Oh, sekali desain jadi naik jadi 5 juta. Jadi dengan ini, tapi nggak langsung sekali ya, tapi ini by progress gitu. Nah, nanti
endingnya apa? Ini akan meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan apapun karir yang mau kalian capai, gitu ya. Mungkin ada yang kalau di UC kan sekarang ada kedokteran, gitu ya, ada fashion, ada grafik, gitu. Ini bisa disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, gitu. Jadi caranya gimana, gitu ya? Buat teman-teman di sini yang aku mau dong kayak gitu, aku mau dong ningkatin personal branding-nya gitu. Mungkin belum tahu nih gimana caranya. Kita pelan-pelan aja ya. Jadi step by step nanti setelah webinar ini ya, di depan cermin gitu ya. Nih saya kasih gambar cewek di depan cermin gitu ya. Kita harus tahu tentang diri kita dulu. Know yourself first gitu. Sekarang kebetulan di sini teman-teman masih banyak yang kuliah gitu ya. Mungkin suka dengan bidang tertentu apa. Dan apa bidang yang kamu kuasai sekarang. Jadi bisa dicatat tuh, mungkin bisa bikin catatan gitu ya. Bisa bikin take note. Nah, apa yang bisa memotivasi kamu? Kalau misalnya, aduh, aku nggak suka nih kayak gini, ya udah jangan dilakuin gitu. Tapi kalau aku tuh bisa loh ngerjain graphic design dan itu tuh dipuji-puji orang. Ketika aku bikin karya mural, aku bikin sketsa, itu sangat orang tuh mengapresiasi karya. Nah, itu berarti salah satu juga nih hal-hal yang bisa menjadi poin yang bisa menjadi personal branding kamu. Nah, seperti tadi kalau contohnya aku karena basicnya interior, proyek apa yang berulang-ulang membutuhkan bantuanmu gitu ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman di Hima gitu ya, ada yang join di Hima, gue nggak bisa video nih, lu ya bantuin gitu. Nah, berarti kamu punya kemampuan di video gitu, karena orang membutuhkan kemampuan kamu itu secara berulang-ulang. Nah, kemudian proyek mana yang memerlukan waktu berjam-jam bekerja, tapi kamu nggak pernah ngerasa capek gitu, atau kayak I'm so excited gitu ya, mau begadang, mau nggak tidur gitu, itu kamu nggak ngerasa kayak stres, kamu nggak ngerasa suntuk gitu. Ini tahap yang pertama. Nah, yang kedua, tahu apa tujuan kamu gitu ya, tahu apa goal yang mau kamu capai. Seperti apa kamu ingin dilihat oleh orang lain nantinya gitu ya. Contoh Resa gitu, aku pengen dikenal orang sebagai orang yang jago public speaking. Aku pengen dikenal orang sebagai orang yang jago di penulisan misalnya. Nah, itu nanti perlahan-lahan ditulis gitu ya. Oh, aku mau jadi dikenal sebagai graphic designer yang jago. Aku mau dikenal sebagai fashion designer yang handal gitu. Nah, jadi apakah kamu mau dipercaya sebagai orang yang dipercaya dalam bisa segala hal gitu ya, atau mau expert aja nih, aku mau fokusin ke hal ini aja deh gitu. Untuk teman-teman di sini yang masih kuliah, nggak usah pressure ya, no pressure. Zaman dulu gitu ya, aku memang tahu nih bahwa aku sukanya interior, suka desain. Tapi waktu itu juga masih meraba-raba, after lulus nanti itu mau ngapain ya? Aku cuma mau expert di interior doang atau mau di mana ya gitu. Nah, terbukti kan sekarang aku juga nggak kerja fokus di interior banget gitu. Sekarang terjunnya ada di shifting sedikit ke dunia content creator gitu. Nah, jadi tadi contohnya ya, teman-teman mau jadi copy expert. Nah, apa sih yang bisa teman-teman lakukan gitu ya? Mungkin kalau suka nulis, mungkin bisa dimulai dari menulis di website-website ternama as a guest post atau freelancer ya. Teman-teman bisa buka, tadi misalnya contohnya kreatif gitu ya, kita juga membuka open untuk teman-teman menulis di situ sebagai portfolio. Kemudian mungkin kayak Kompas gitu ya, Detik, IDN, Kumparan, itu juga salah satu media besar di mana teman-teman bisa menulis di situ dan menjadikan itu sebagai portfolio. Atau kalau misalnya mau agak ribet dikit, bikin di blog sendiri. Gitu ya, teman-teman bisa buka website yang free aja, WordPress atau bikin wix.com, bikin blog kalian sendiri atau Wattpad gitu ya. Sekarang udah banyak yang orang-orang nulis di Wattpad. Nah, bisa juga volunteer ya di organisasi kepanitiaan. Teman-teman di sini pasti sering deh ngurusin sosial medianya UC ya. Saya lihat tim marketingnya UC, anak-anak magang ya, Universitas Ciputra, UC People, itu bagus-bagus banget. Nah, itu kan juga bikin konten ya sebenarnya. Volunteer lah di situ. Aku mau dong jadi bagian tim copywriter-nya. Aku mau dong coba bikin konten seminggu sekali aja. Gitu. Coba. Atau kalau ini into the next step, sebenarnya kan kalau di UC juga semester 7 atau 8 ada sesi magang ya. Kayak dulu saya juga sebagai interior designer magang di perusahaan yang berkaitan dengan bidang saya gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih ngelamar magang, apalagi yang sekarang enak ya,
magang banyak yang online karena masa pandemi gitu. Nah, misalnya tadi sudah di copy, mungkin ada yang mau jago di bagian desain. Nah, sama sebenarnya. Intinya membangun banyak portfolio supaya kamu dikenal orang, oh kalau aku lihat gambar, aku ingetnya Stephanie gitu. Nah, contoh di sini membuat karya dan upload ke sosial media, ya. Akun-akun Instagram kamu itu bisa dipergunakan untuk mengupload karya gitu ya. Jadi jangan cuma joget-joget gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi bikin karya diupload ke sosial media gitu. Dan jangan lupa untuk buat portfolio digital. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ada yang namanya Behance ya, Dribbble, atau misalnya Pinterest, diupload lah ke situ. Buat portfolio digital supaya ketika orang search itu, orang ini gambar siapa kok bagus banget gitu. Orang tahu bahwa itu yang gambar adalah kamu gitu ya. Nah, sama seperti tadi juga bisa volunteer dan magang di tempat-tempat yang membutuhkan kemampuan kamu gitu ya. Sama ini contohnya untuk video ya. Kalau misalnya mau jadi video expert, mau dikenal personal branding sebagai orang yang jago di video, kalian harus sering-sering bikin video. Nggak harus mulai dari aku nggak punya kamera SLR, nggak apa-apa. Sekarang tuh banyak loh mobile fotografi gitu ya. Di kreatif sendiri, teman-teman yang masuk atau magang di kreatif itu kebanyakan pakai HP doang gitu ya. Jadi mobile fotografi dan itu sudah umum digunakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat apapun yang sekarang teman-teman punya dan start making video gitu. Ya, sama setelah bikin video, di-upload portfolio digital kemana? Ke YouTube gitu ya, mungkin upload ke TikTok, dan volunteer lagi dan magang di perusahaan yang membutuhkan kemampuan video gitu. Oke, nah tadi sudah contohnya itu tahap ketiga nih. Setelah kita membuat tadi konten-konten itu ya, tentuin nih konten apa yang sesuai dengan style kamu. Kan nggak semua orang sama gitu ya. Ada yang mungkin bilang, Kak, aku tuh orangnya introvert gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh aku sukanya kemampuannya public speaking. Oh bagus banget. Berarti kamu bisa bikin sesuai dengan style kamu. Kak, aku sukanya yang kalem-kalem gitu loh, boleh gitu ya. Bikin narasi dengan gaya kamu masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya nih, kamu tadi misalnya saya kasih contoh Resa gitu ya. Resa mau dilihat orang sebagai orang yang jago public speaking. Nah, gunakan kemampuan itu, tunjukkan kemampuan itu di sosial media, sehingga ketika ada orang yang sedang mencari topik itu, mereka bisa ngelihat bahwa, oh, ini kontennya Resa bermanfaat banget ya, gitu. Aku follow gitu. Aku ikut sosial medianya dia. Nah, yang keempat adalah konsisten ya. Di sini setelah membuat konten dengan style kalian masing-masing, tentu saja harus konsisten gitu ya. Konsisten dalam menunjukkan citra diri yang kalian buat. Jadi jangan sehari serius, terus besoknya ngocol, besoknya marah, besoknya apa. Orang tuh bingung gitu. Ini orang maksudnya apa ya gitu ya. Ini kok ganti-ganti style terus ya gitu. Coba misalnya kita lihat Hotman Paris gitu lah ya. Hotman Paris kan konsisten dengan stylenya dia gitu kan, sama cincin-cincinnya gitu. Atau misalnya artis siapa yang konsisten juga, misalnya Dian Sastro gitu ya, wanita elegan gitu. Dia menunjukkan citra diri itu terus, tidak pernah berganti-ganti. Nah, setelah menunjukkan citra diri yang konsisten, teman-teman membuat konten ya gitu ya, terjadwal. Nah, kontennya itu terjadwal maksudnya gini. Kalau misalnya lagi kuliah nih sekarang, pasti kan banyak PR gitu ya. Aduh, aku nggak bisa bikin konten tiap hari. It's okay, nggak apa-apa. Misal tadi ada yang mau jadi video expert, at least 1 minggu sekali kontennya di-upload gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai hilang dari peredaran, ibaratnya gitu. Selalu orang ingat, nanti hari Minggu Resa upload loh videonya di YouTube gitu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk konsisten berinteraksi di sosial media. Ya, ngupload konten ya tanpa berinteraksi juga orang mungkin nggak akan ngeh bahwa kamu tuh ada. Jadi konsisten. Dan yang paling penting juga konsisten ya, pantang menyerah gitu ya. Kalau kontennya belum rame atau belum sukses itu wajar. Seperti kreatif ya, ini saya ceritain kreatif. Kreatif sendiri waktu awal kan nggak mungkin, sekarang followernya sudah hampir 350.000 gitu ya. Tapi kan dulu juga startnya dari 0. Bener ya, semua akun tuh berangkatnya semua dari 0. Awalnya ketika kontennya juga belum begitu sukses, apa yang kita lakukan? Ya jangan pantang menyerah. Pikir lagi, gimana ya caranya supaya bisa rame, gimana ya caranya orang lebih suka lagi sama konten-konten yang kita upload, gitu. Nah, sesudah itu, saya mau kasih contoh.
siapa sih orang yang saya ngerasa tadi kriterianya pas di atas gitu ya. Orang ini tahu apa yang dia mau, goalnya apa, dia tahu konten stylenya kayak gimana, dia tahu apa konsistensi yang harus dia lakukan, dia update sosial media. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang kenal, mungkin sudah tahu, ada yang tahu Krisdo, boleh di chat. Sudah pernah lihat di sosial media mungkin? Atau ini baru pertama kali lihat mas-mas ini? Boleh diketik? Baru pertama kali ya, Kak. Kalau saya. Oke. Oh, Kak Bagus belum? Oke. Nah, jadi kebetulan saya lagi suka banget ya sama sosok ini. Jadi Krisdo ini, kalau di bidang media, gitu ya, di dunia industri kreatif, Krisdo ini tuh sosok yang saya bilang personal brand-nya kuat, gitu ya. Dia sudah memenangkan Emmy Award ya untuk motion design, brand consultant. Dia juga mempunyai, kalau misalnya dari Instagram ya ada The Future, kemudian dia konsisten memberikan konten edukasi nih buat teman-teman yang ada di industri kreatif di platform sosial medianya seperti Instagram dan YouTube gitu. Nah, dia juga punya misi, jadi dia udah punya goal-nya gitu ya. Dia punya misi ketika mendirikan The Future ini mau ngajarin orang 1 miliar gitu ya, 1 miliar orang menghasilkan uang dengan cara mengekspos hal-hal yang kita suka gitu. Jadi ini contoh yang nanti teman-teman juga bisa follow gitu kali ya. Karena saya kebetulan lagi suka banget nih sama sosok ini. Gitu. Nah, setelah tadi konsisten, lanjut ya, tahap kelima adalah networking dan membuat kolaborasi gitu ya. Kita udah bikin konten nih, tapi kita nggak pernah networking, kita nggak pernah ketemu orang, kita nggak pernah nyapa orang lain. Ya gimana caranya orang tuh tahu bahwa kita tuh ada ya. Jadi buat teman-teman di sini, meskipun introvert itu bukan sesuatu hal yang menghalangi kita ya untuk membuat networking. Jadi bertemu dengan teman baru, partner kerja baru, peluang kerja lebih baik, klien baru, mungkin investor, bahkan ketemu mentor gitu ya. Nah, dengan networking ini diharapkan nanti teman-teman bisa kolaborasi. Nah, setelah kolaborasi kan pasti dapat insight baru, ide baru gitu ya. Mungkin di sini aku jago public speaking, aku jago bikin video, yuk kita collab yuk bikin video gitu. Jadi nanti ketika upload ke sosial media, misalnya tadi Resa gitu, saya pakai contoh Resa terus ya. Resa sebagai aktornya gitu, sebagai aktrisnya yang public speaking. Mungkin Stephanie tadi jagonya video. Jadi saling collab gitu. Nah, dengan kolaborasi ini pasti akan menuntut kalian supaya bisa terus berkembang, nggak ada di nggak stuck gitu ya di level yang sama gitu. Pasti nanti kita brainstorm yuk bikin kayak gini, brainstorm yuk bikin kayak gini gitu. Nah, ini juga yang menurut saya paling penting ya di poin paling puncak adalah build online presence gitu ya. Coba teman-teman mulai sekarang sosial medianya tuh jangan dianggurin ya. Cara membangun mulai nih bener-bener ini personal brandingnya paling simple, bio Instagram ya. Bio Instagram itu dirubah, jangan dikasih status alay ya, dikasih yang profesional. Kalian tuh mau apa? Contoh kayak tadi yang full-time freelancer atau passionate graphic designer, kayak gitu-gitu loh. Jadi orang ketika ngeklik atau mencari graphic designer, bio kamu bisa keluar. Ya, jangan kayak remuk hatiku gitu, jangan ya, jangan dikasih kayak gitu atau apalah aku ini hanya butiran debu, jangan ya. Jadi gunakanlah hashtag-hashtag juga yang mewakili keunikan kamu. Nah, terus saya juga ada tips ya. Karena kita mungkin akunnya belum begitu besar ya, kalian bisa follow akun-akun profesional yang sudah sukses yang menggeluti bidang-bidang yang kamu suka. Contoh tadi kalau public speaking, follow-lah orang-orang yang suka menyiarkan public speaking yang baik gitu ya, atau yang suka graphic designer, follow-lah orang-orang yang terkenal dengan kemampuan graphic desainnya, suka fotografi mungkin, follow-lah orang-orang yang profesional di bidang fotografi. Nah, setelah itu ngapain? Setelah di-follow, retweet atau repost konten mereka ke story gitu ya, bisa cerita, bisa nge-tag mereka gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu hal yang sangat wajar ya, bisa tukar ide gitu ya, bisa. Kalau sekarang kan gampang ya mau mention, misalnya saya suka sama Ernest Prakasa gitu, saya tinggal mention aja dia di sosial media saya gitu, saya share di IG story, saya share atau saya mention dia di komen. So dia akan notice bahwa saya ada gitu, online presence saya ada. Nah, jangan lupa juga untuk misalnya gini, kalau di kreatif ya, kebetulan kan saya juga pegang akunnya kreatif ya,
itu banyak banget yang sering DM ya, kayak ngobrol aja gitu sama Mimin ya, ibaratnya kan Mimin gitu. Min, aku tuh punya passion kayak gini loh, Min, enaknya gimana ya? Atau kalau misalnya punya karya, ya, jadi bisa dilihat nih di Instagramnya Kreatif, banyak yang bikin karya dan nge-tag ke akun Instagramnya Kreatif. Nah, dengan gitu, Kreatif notice nih, mungkin kalau Kreatif mau ajak kerjasama, kamu kok bagus sih, yuk kita hiring untuk intern gitu. Nah, itu kan berarti membuka ini ya, online presence gitu, orang jadi tahu. Atau misalnya bukan direkrut oleh Kreatif, tapi mungkin follower Kreatif yang lihat bagian tag. Mereka lihat, kok bagus ya, ini karyanya kok sesuai sama yang kita butuhkan ya, perusahaan kita butuhkan. Coba kontak gitu. Ya, jadi jangan malu-malu ya. Jangan merasa takut ya buat kontak-kontak dengan mereka. Nah, tadi udah ya tahap-tahapnya udah saya jelaskan. Nah, sekarang mau ngecek nih. Tadi kan terakhir ngomongin online presence gitu ya. Sekarang online presence kita itu sebenarnya udah sampai mana sih gitu. Cara paling gampangnya mungkin sekarang nontonnya sambil pakai laptop, mungkin boleh pakai HP ya, sambil ngecek di HP, googling nama kamu. Ayo coba di googling dulu gitu ya. Reza googling namanya, Stefani googling namanya, mungkin tadi Pak Tito, Pak Abi di googling gitu ya. Apa yang keluar di situ gitu? Apakah online presence kita sudah cukup banyak? Apakah online presence kita sudah cukup baik sehingga dianggap orang personal brandingnya dapat gitu. Nah, ini kemarin saya coba cek ya. Wah, nama saya ketika saya cek yang keluar apa gitu. Nah, tentu saja di bagian awal kalau di Google itu pasti keluar sosial media kita gitu ya. Nah, sosial media ini juga penting, jangan dianggap remeh ya. Mungkin ada yang sudah pernah lihat ya, ada video di mana sosial medianya dia itu dilihat oleh seorang HRD. Wah, kelihatannya kayak anak ini kayaknya bagus ya gitu. Yuk kita hiring yuk. Nah, waktu HRD-nya ngecek sosial medianya, ternyata ngomongannya atau kata-katanya atau tingkah lakunya di sosial media itu nggak bagus gitu. Nah, jadi sosial media itu penting. Jadi jangan ngomong sembarangan, jangan ibaratnya membuat kesan yang kurang baik di sosial media. Jadi perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita post, apa yang kita komen kita gitu. Nah, kemudian ini kebetulan saya ada artikel atau liputan gitu ya. Ini kalau dilihat dari UC ya, di website-nya UC, nama saya ada di situ gitu ya. Pada tahun 2011 saya dan teman saya pergi ke Shanghai untuk pameran gitu ya. Itu sebelah berarti kan suatu perwujudan personal branding gitu. Nah, ini yang kemarin terbaru ya, yang tahun 2021 UC iTalk. Kemudian ada juga di websitenya Kreatif ya, ada saya sebagai editor untuk artikel. Ada juga kemarin waktu di perusahaan yang sebelumnya di Astana ya, saya menjadi host gitu untuk sebuah webinar. Nah, seperti ini adalah wujud personal branding kalian. Jadi kalau misalnya belum ada ini, nah tadi segeralah bikin online presence kalian. Mau nulis di website atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kalian tuh muncul di Google gitu. Nah, udah ya. Jadi tadi udah clear nih gimana apa itu personal brand gitu ya. Apa itu, gimana caranya kita kok bisa membangun personal branding, cara-caranya gimana, ngeceknya kayak gimana. Nah, kemarin Pak Abi bilang, Lala, LinkedIn itu penting banget loh buat dunia profesional. Oh, saya setuju banget, Pak. Kenapa? Karena saya di kreatif, meskipun saya bukan HRD, saya kan head of content, tapi saya tuh ngecekin banget LinkedIn orang-orang yang melamar. Ya, baik yang melamar full time maupun yang melamar hanya sebagai intern. Ya, saya ngecekin banget nih LinkedIn. Kenapa? Dari LinkedIn itu saya ibarat jadi tahu gitu. Oh, orang ini tuh punya kemampuan apa gitu ya. Ibaratnya kayak CV online lah gitu. Nah, buat teman-teman di sini yang LinkedIn-nya belum bagus, nanti kita bareng-bareng ya sambil step by step ini bisa dicatat, bisa dirapiin. Jadi nanti setelah webinar ini, hopefully LinkedIn-nya, profil LinkedIn-nya jadi semakin baik dan menjadi mungkin kreator di LinkedIn ya, itu bisa jadi kreator di LinkedIn. Oke, nah kenapa LinkedIn ini penting? Ya, kenapa kok LinkedIn ini penting? Karena ada 21 juta orang ya pengguna di Indonesia per April 2002 kemarin. Ini angka yang lumayan besar ya. Ini 7,6% dari seluruh orang di Indonesia ya, populasi di Indonesia. Populasi di Indonesia kan 273 orang.
273 juta orang gitu ya. Ada 21 juta orang yang menggunakan LinkedIn. Nah, di sini kita bisa lihat ya, umur yang paling banyak penggunaan LinkedIn sekarang adalah usia umur 25 dan 34. Nah, saya dalam kategori ini nih, usia saya masuk dalam kategori ini. Nah, buat teman-teman tadi di sini yang masih kuliah, 18-24, kalian masih punya banyak kesempatan ya, karena ini 29% saja yang menggunakan LinkedIn, dan ini tuh penting banget, gitu. Kenapa kok penting banget? Karena fakta menarik ya, riset membuktikan 78% perusahaan termasuk kreatif menggunakan media seperti LinkedIn dan Instagram untuk meneliti calon karyawan sebelum dipekerjakan gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau LinkedIn-nya belum bagus, mungkin nanti ini bermanfaat sekali ya sesi webinar kali ini untuk benar-benar dirapiin. Ibaratnya ini CV online gitu ya. Kalau zaman dulu tradisional kita kalau kenal sama orang kasih kartu nama gitu ya. Pencerminan kartu nama itu adalah diri kita. Nah, sekarang kartu nama kita online. Ibaratnya kartu nama kita itu yang LinkedIn kita ini. Gitu. Nah, saya mau kasih contoh yang menarik gitu ya. Jadi, kalau recruiter itu melihat LinkedIn, itu saya punya success story-nya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu anak magang dulu selesai dari kreatif, dia update portfolionya ke LinkedIn. Nah, waktu dia update portfolionya di LinkedIn, ini lihat ya, ini saya link karir merah nih, ada 1.366 orang yang respon. Wah, luar biasa. Saya sama waktu lihat ini kayak, wow, gila nih, sukses banget. Iya Bu, saya seneng banget Bu, ini terima kasih gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia itu nggak perlu ngelamar kerja lagi. Orang-orang itu antri ya di bagian komen ini salah satu ini capture-capturein ya. Orang-orang itu udah nge-hire dia duluan. Jadi kayak kita nggak perlu sulit-sulit, jadi dengan personal branding kita yang baik di LinkedIn, itu orang berdatangan ya, tawaran-tawaran gitu. Tadi open connection ya, collaboration itu secara nggak langsung pasti berdatangan gitu. Ya, ini penting banget. Nah, jadi teman-teman tadi udah lihat ya, satu contoh itu aja, itu bisa membuat teman-teman semakin banyak koneksi, semakin banyak kesempatan yang terbuka. Gitu. Nah, yuk kita lakuin bareng-bareng ya. Ini kita akan bahas step by step-nya, satu persatu, supaya teman-teman nanti bisa ngelakuin sendiri gitu ya. Mau sambil ini 2 device, oh bagus banget ya, sambil lihat laptop, sambil benerin LinkedIn-nya. Gitu, oke. Nah, pertama nih aku mau nanya, teman-teman kalau lihat gambar ini, apa sih yang di pikiran teman-teman? Mungkin boleh di chatting. Kalau lihat gambar ini apa? Yang, aduh, kok aku gini ya? Gitu. Boleh diketik dulu, biar saya tahu nih. Nggak profesional. Oke, thank you Diana. Aneh, Resa. Oke. Ada lagi? Ngerasanya apa sih kalau lihat orang, misalnya kamu di-add sama orang kayak gini? Foto anjingnya. Kamu di-add sama orang kayak gini, perasaan kamu apa? Perasaan kamu apa ketika lihat ini? Aduh, pasti kan kayak, aku nggak percaya deh. Ini orang siapa sih gitu, bingung, bener. Shirley, thank you ya. Pasti bingung, ini orang profesional beneran nggak sih? Ini orang niat nggak sih nge-add gue gitu ya. Nah, bener. Jadi, profil picture kita itu penting banget gitu ya. Jadi, buat teman-teman di sini, nanti tolong habis ini dicek ya LinkedIn-nya. Apakah fotonya masih selfie-selfie gitu ya, masih dark face gitu, atau fotonya masih berdua dengan orang lain, fotonya belum profesional. Nah, pilihlah teman-teman untuk foto profil yang tepat. Misalnya belum foto studio ya nggak apa-apa, mintain teman gitu ya, atau teman-teman di sini ada yang DKV ya, anak-anak desain grafis kan ada foto studio ya, ada live foto, bisa tuh minta tolong teman, aku fotoin dong profil foto biar keren gitu, biar kelihatan profesional. Nah, survei di LinkedIn ya membuktikan gitu ya, wah survei membuktikan 51% koneksi itu meningkat hanya dengan profile picture yang menarik di LinkedIn. Jadi misalnya nih, profil picture kamu tadi yang kayak gini nih, ya nggak ada yang mau nge-add kali ya, kayak apaan sih nih, orang kok nggak beres gitu. Nah, dengan profil picture yang cantik, dengan profesional, itu meningkatkan koneksi 21%. Gitu. Nah, teman-teman pastiin ya, untuk foto tidak terlalu jauh, dan pastikan hanya sampai bahu aja, jadi jangan sampai perut gitu ya, karena terlalu jauh. Nah, kemudian foto harus terlihat jelas ya, jangan blur buat teman-teman tadi
aneh gitu ya. Terus jangan menggunakan kacamata atau aksesoris yang menghalangi wajah kalian. Jadi kalau sekarang Reza pakai kacamata ya, nanti di foto nggak usah pakai kacamata. Nah sebenarnya saya juga pakai kacamata, Reza, tapi di foto yang profil picture saya kan saya nggak pakai kacamata. Gitu. Jadi saya copot kacamatanya supaya orang benar-benar tahu nih wajah saya tuh kayak gimana sih aslinya. Gitu. Nah kemudian pastikan pencahayaan foto itu sempurna. Jadi jangan foto di tempat remang-remang gitu ya. Jadi nggak kelihatan nih wajahnya. Dan berpakaian secara profesional. Kalau misalnya punya blazer, boleh nih pakai blazer. Tapi kalau nggak punya blazer ya nggak apa-apa. Yang penting rapi, pakai kemeja gitu ya. Jadi orang tahu bahwa oh ini look-nya profesional gitu. Nah, foto udah nih, foto profil picture udah. Apalagi yang perlu kita perhatikan itu teman-teman ingat ya di atasnya LinkedIn itu ada cover. Nah, cover ini kalian sebenarnya bisa sesuaikan bebas. Cuman aku punya tips, cover ini harus menyesuaikan dengan kamu tuh siapa. Gitu. Jadi jangan lari atau kayak kamu sukanya graphic designer, tapi fotonya yang lain gitu. Nah, ini aku kasih contoh. Ini semua adalah anak-anak yang dulu pernah magang ataupun kerja di kreatif ya. Ini saya kasih contoh, saya udah minta izin. Jadi ini adalah cover-cover yang menunjukkan bahwa ini tuh graphic designer, ini gambar-gambar mereka gitu. Jadi cocok ya. Covernya itu orang begitu lihat dia siapa, oh wow ini gambarnya aku lagi butuh nih, misalnya orang percetakan gitu. Dia pengen pengen nyari ilustrator yang bisa gambar buat buku anak-anak. Wah, lihat ini cocok ya gitu. Nah, tapi yang di bawah ini sama-sama graphic designer, tapi cover fotonya belum mencerminkan apa profesinya dia gitu. Dia ini siapa gitu ya. Jadi ini kan kalau foto pantai apa nyambungnya gitu ya sama graphic designer. Oh mungkin ini cewek suka ke pantai gitu kali. Gitu. Jadi cover foto nanti juga bisa diedit gitu. Nah setelah itu teman-teman ingat ya kalau LinkedIn itu sebenarnya seperti search engine ya. Jadi kalau kita misalnya kita lagi nyari untuk misalnya aku mau nyari orang yang bekerja di bidang sosial media gitu. Ketika orang itu nyari sosial media, itu di sininya keluar. Gitu ya. Ini kebetulan saya kasih contohnya product manager. Nah, ini keluar profil kita. Tapi karena kalau kita bikinnya kayak gini nih, bikin profilnya bersenang-senang dengan yang dikerjakan. Apa gitu kan? Orang tuh nggak maksimal gitu. Ini orang nggak ngerti, ini kamu tuh kerjanya apa sih? Kok bio-nya bersenang-senang dengan yang dikerjakan gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya, ini kebetulan saya juga suka figur ini, tadi Chris Do tadi yang di luar negeri, Budi Komala, ini fotografer, ini saya suka juga orangnya aktif di LinkedIn. Nah, ini penting banget nih, search engine ini ya, ini kalau misalnya kalian cek, kalau misalnya kalian ketik, mau nyari orang yang spesialis di portrait spesialis gitu, profil dia ini akan keluar. Jadi buat teman-teman kalau mau dicari sebagai misalnya apa, sebagai graphic designer, sebagai profesional copywriter, sebagai fotografer, tolong di bagian bawah profilnya ini tolong diganti ya kata-katanya ya. Jadi ketika orang search keyword ini akan muncul profil kalian. Gitu. Nah, kemudian kalau ada yang masih punya URL yang aneh-aneh seperti ini, belum di custom, bisa diubah custom ya. Awalnya saya juga LinkedIn-nya itu belakangnya tuh angka-angka nggak jelas kayak gini. Kan orang sulit ya nyari LinkedIn kita, aduh 084A9 gitu kan orang nggak mengetik manual. Nah, kalian bisa mengubah LinkedIn kalian menjadi personalized URL kalian. Gitu. Jadi nanti kalau Reza ya nama lengkapnya Reza siapa gitu, Stefani siapa. Dengan gini orang semakin mudah ya menemukan kita gitu. Ini hal simple tapi penting. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ini saya sebenarnya urut nih dari atas sampai ke bawah gitu. Nah, di bawah, ya setelah tadi bagian link-nya, itu tolong kalian menuliskan glowing description, gitu ya. Kadang-kadang orang nggak paham nih, deskripsi yang about us di YouTube itu ditulis apa? Di LinkedIn ditulis apa? Kadang-kadang nulis gini, aku adalah makhluk ini, gitu. Kemarin saya nemu yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ketika saya lagi ngecekin profilnya anak-anak yang mau lagi ngelamar ke kreatif, saya sempat ketawa-ketawa gitu. Ini apa sih about-nya kok nggak profesional gitu. Nah, ini saya kasih contoh tadi yang punyanya Pak Budi Komala. Ini dia jelas gitu ya. Dia clear and concise information. Dia itu siapa, dia domisilinya ada di mana, dia sukanya ngapain gitu ya. Kalau ada another pertanyaan,
bisa email atau WhatsApp dia, bisa lihat portfolionya di sini. Dan kalau misalnya suka gitu ya, kalau misalnya ada punya interest yang sama, bisa connect. Jadi punya call to action, punya CTA untuk yuk kalau kamu mau ngobrol ini lebih lagi sama aku, yuk connect yuk gitu. Jadi ini juga membuka kolaborasi nih. Terima kasih ya sudah membaca LinkedIn summary aku. Hopefully kita bisa kerja bareng gitu ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman nanti kalau about-nya masih kurang bagus, bisa dipikirin dulu gitu ya. Nanti bisa diedit pelan-pelan. Gitu. Nah, berikutnya, teman-teman di sini pasti punya banyak skill ya. Saya percaya di sini teman-teman yang lagi join itu kemampuannya banyak ya. Kemampuannya ada video editing, mungkin yang kalau ini saya fokusin ke dunia industri kreatif ya. Ada Photoshop, ada Premiere Pro gitu. Jadi contoh misalnya saya sebagai recruiter gitu ya, saya di company saya meskipun saya bukan HRD, saya melihat ini orang punya kemampuan video editing loh. Kayaknya kita bisa hiring nih. Atau dia punya kemampuan Photoshop, bisa nih jadi desain grafik berarti. Atau ada Premiere Pro ya, ini untuk orang-orang juga yang berkemampuan untuk video gitu. Atau mungkin kalau teman-teman belum tahu kira-kira skill apa, bisa Google ya. Google nanti misalnya tadi Reza mau public speaker gitu. Top LinkedIn skill for public speaker atau top LinkedIn skill for photographer. Jadi cari aja, kita nyontek Google ya, lihat di Google, oh kemampuannya ini. Nanti ditambahin skillnya apa, gitu. Nah ini bagusnya apa? Kadang-kadang ada perusahaan besar, contoh misalnya brand Unilever atau misalnya Kompas, itu mereka membuka lowongan di LinkedIn. Nah ketika mereka mengaktifkan fitur-fitur misalnya kita membutuhkan orang yang punya kemampuan video editing, Photoshop, Premiere Pro, itu profil kamu itu langsung otomatis tercentang di mereka punya sortiran gitu loh. Jadi kan kalau kayak gitu kan rekruter makin gampang ya ngelihatnya. Oh hebat nih anak, ini semuanya dapat loh skill-skillnya. Yuk kita coba, yuk kita hiring gitu. Tapi kalau ini nggak ditambahkan, orang nggak akan tahu nih skill kamu apa gitu. Oke, next ya. Nah, setelah update skill, teman-teman di sini sering ikut acara-acara ya, kayak gini, ikut webinar, ikut kepanitiaan, ikut lomba, dapat penghargaan apa, itu bisa dimasukkan ya. Tolong dimasukkan formatnya bisa PDF, JPEG, jadi ada dokumen, foto, link, misalnya tadi diliput di media mana, berupa presentasi, video, itu dimasukkan. Jadi ketika, contoh saya nyari videographer, saya pasti mau lihat dong portfolio dia pernah nge-video apa, masukkan di profil LinkedIn-nya. Gitu. Nah, setelah itu, tadi kan sempat kita di awal kita bilang ya, bikin konten gitu. Bikin konten tuh nggak harus murni dari punya kita. Gitu ya, kadang-kadang kita bisa terinspirasi dari punya orang, kita pakai prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, bisa nge-post sesuatu yang menarik seperti ini. Jadi ini kebetulan saya ada follow juga di LinkedIn. Dia ada nge-post seperti ini. Ini juga postingannya laris gitu. Nah, dengan membuat sebuah postingan, koneksi kalian yang di LinkedIn itu semua dapat notifikasi. Gitu ya. Jadi kayak Reza habis nge-post postingan ini gitu. Itu langsung ke-blast ke semua koneksinya Reza. Jadi kamu muncul lagi gitu. Orang akan ingat kamu siapa gitu. Kamu jagonya di bidang apa. Nah, selain membuat konten, kamu kan pasti punya interest ya. Kamu sukanya apa sih gitu. Jangan lupa untuk gabung di grup-grup yang sesuai dengan topik yang kamu suka. Gitu ya. Ini kebetulan saya kasih contoh, orang ini sukanya di bidang media ya, dan sosial media gitu, marketing. Nah, ini grup yang dia join adalah grup marketing communication, grupnya Kompas, sosial media dan lain-lain. Nah, setelah join juga jangan diemin aja, tapi making conversation sama orang-orang yang ada di industri itu. Jadi nanti hopefully bisa bikin ini ya, bikin networking baru gitu, bikin ada koneksi-koneksi baru. Nah, buat teman-teman yang rekomendasi masih kosong ya, minta teman-teman untuk isi ya. Kalau mungkin di sini Reza masih kuliah, bisa minta rekomendasi dosen, atau misalnya sudah pernah magang, minta rekomendasi ke atasan gitu ya, minta ke ibu pembimbing gitu ya, tolong dong kasih rekomendasi aku di LinkedIn gitu ya. Jadi orang makin tahu kamu tuh legit gitu. Oh, emang Reza itu anaknya bagus gitu. Oh, emang Stefani itu anaknya bagus. Karena
sekarang ya, era sekarang ini everything is word of mouth. Ya, kita diomongin orang, orang tahu ini orang ini siapa gitu. Nah, jangan lupa juga untuk tune in ke connection request ya. Jadi LinkedIn itu punya peran besar di connection. The more, the better. Ya, jadi semakin banyak kamu membuat koneksi di LinkedIn itu makin bagus ya. Jadi jangan ragu-ragu ya, jangan malu untuk menerima juga. Jadi setelah kita membuat koneksi dengan orang, misalnya kita di add orang nih, jangan ragu untuk accept ya. Whether kamu kenal orang itu atau enggak, di accept dulu aja. Mungkin orang itu punya concern, aku kenalan, aku lihat kamu tuh ternyata sukanya ini ya, aku punya loh peluang kerja buat kamu, bisa nggak ya kamu ngerjain ini gitu ya. Jadi jangan malu-malu untuk berkoneksi dengan orang-orang itu. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang nanti mau nge-add ya, contoh misalnya nanti Reza mau nge-add ada orang yang jago di bidang public speaking gitu ya. Jangan lupa ketika mau add dia untuk memberikan personal note ya. Jadi kan sebenarnya LinkedIn itu punya format udah otomatis ya. Ada please accept my invitation gitu. Nah, tapi kalau kayak gini doang kan kurang personalize ya. Kayak siapa gitu kan, ini orang siapa nge-add gue gitu. Nah, tolong untuk teman-teman di sini nanti kalau mau nge-add orang, diberikan personal note ya. Ini saya kasih contoh, kayak Dear Mr. Ivan gitu. Dan pakai bahasa yang profesional ya, jangan kayak, hai bang gitu, kenalan dong gitu. Jangan ya, kayak ini profesional. Di sini kalau misalnya mau pakai bapak, ibu, itu lebih baik. Jadi dia Mr. Ivan, contoh saya lah dari kreatif, saya lihat profil kamu nih di LinkedIn dan kita punya the same interest gitu ya, kita punya ketertarikan yang sama, hoping to get in touch with you gitu. Dengan kayak gitu orang jadi tahu, oh dia tuh nge-add aku karena kita punya interest yang sama gitu. Oke, nah habis itu engage ya. Untuk teman-teman, tadi kan kalau misalnya belum bisa bikin konten, nge-komen-komen pun boleh ya. Jadi kayak gini contoh, ada postingan nih di atas, wah ini komen-komen gitu, wow terima kasih sharingnya Pak Aukaria, ini bagus banget gitu, ini sangat berguna buat saya gitu. Jadi dengan kayak gitu, itu pun akan muncul di homepage ya. Gitu. Jadi ini sangat berguna buat teman-teman untuk memunculkan online presence. Gitu. Nah, ini yang terakhir ya, sebelum kita masuk yang ke Reels, menggunakan analitik untuk track progress kalian. Nah, sebenarnya kan LinkedIn itu ada yang pro ya, cuman di LinkedIn yang gratis pun itu ada kok analitiknya. Jadi kalian bisa lihat nih, oh berapa orang sih yang ngelihat profil aku, berapa orang sih yang ngelihat posan aku, berapa orang sih yang search gitu ya. Jadi berapa kali tampil di profilnya orang gitu, itu bisa kelihatan. Nah, semakin ini besar, berarti teman-teman semakin sukses di LinkedIn gitu. Oke, buat LinkedIn itu mungkin dari hostnya Reza sama Stefani mau ada jeda dulu buat pengumuman, silakan. Iya, jadi Oke, thank you Kak. Terima kasih Kak. Jadi teman-teman yang ingin bertanya nanti boleh langsung tulis di kolom chat ataupun raise hand ya, karena kita nanti juga akan ada penanya interaktif Kak untuk giveaway-nya. Dan ternyata LinkedIn ini benar-benar bermanfaat banget ya Kak. Saya sendiri kayak, wah LinkedIn saya udah lama ini nggak saya aktifkan, udah lama nggak saya perbarui, dan langsung setelah mengikuti yang webinar tentang LinkedIn langsung ada pandangan harus ini. Jadi gimana Stefani, kalau kamu sudah ada? Kalau aku sendiri aku malah belum buat LinkedIn dan aku jadi tertarik untuk buat ya, karena emang aku pengen kayak lebih profesional lagi kayak gitu. Yes, betul. Ini sebenarnya sangat bermanfaat banget buat teman-teman sebenarnya yang masih kuliah ya, karena kan masih ada banyak sekali kesempatan di luar sana gitu ya. Dan sebenarnya yang sudah profesional pun juga kalau mau upgrade itu bisa di-update terus tuh. Jadi biar makin kelihatan kredibel gitu. Jadi kayak melalui LinkedIn ini kita bisa dapat networking yang banyak gitu ya Kak, jadi relasi baru dan juga kesempatan-kesempatan baru juga datang. Betul. Nah, mungkin sebelum aku lanjut ke Reels, mungkin mau reminder ini ya, buat teman-teman yang nonton, buat masukin foto-foto gitu ya ke IG Story. Jadi nanti juga kalau ada mau pertanyaan, catat dulu ya buat teman-teman ya. Ini habis ini aku akan masuk ke sesi Reels gitu. Sudah siap?
Semuanya sudah siap? Sudah sangat siap, Kak. Mungkin akan ada pemutaran video dari kreatif dulu, Reza. Videonya ada tidak? Enggak ada video kok. Oh, langsung aja, Kak. Langsung aja. Oke. Sip. Oke. Nah, jadi tadi LinkedIn udah ya. Jadi teman-teman bisa catat dulu, diresapi dulu. Nanti habis webinar ini bisa dipraktekin ya bareng-bareng ya. Nah, kalau tadi LinkedIn itu profesional dan lebih serius bawaannya. Nah, sekarang kita masuk ke Reels gitu ya. Teman-teman pasti tahu deh. Reels ini kan sekarang lagi booming banget gitu ya. Lagi, di mana-mana sekarang orang-orang lagi pada bikin video Reels. Nah, seperti perkataannya Adamo Seri ya, ini head of Instagram ya. Dia mention di awal tahun kemarin bahwa Instagram is no longer just for posting photos gitu ya. Jadi ini udah bukan buat posting foto lagi gitu. Ini bisa buat bikin video gitu. Nah, Reels sendiri itu apa? Mungkin teman-teman yang belum bikin Reels atau cuman baru menjadi penikmat aja, Reels ini short video clip ya, yang durasinya 15 sampai 60 detik panjangnya. Gitu. Jadi teman-teman di sini Reels ini tuh penting banget buat teman-teman mau personal branding. Dengan caranya sebenarnya gampang ya, bikin video apa, kemudian dimasukkan VO, voice over, masukin musik gitu ya. Untuk tujuannya apa? Mungkin bisa mengeducate, promoting your brand dengan cara yang lebih entertaining gitu ya, fun and easy way gitu ya. Oke. Nah, karena tadi ada Moseri udah info kalau sebenarnya kan Instagram itu bukan lagi bukan posting foto ya. Jadi dia itu lagi gencar-gencarnya nge-boost Reels. Nah, karena Instagram lagi nge-boost Reels, jadi teman-teman akan semakin banyak punya kesempatan untuk didiscover di bagian explore. Ya, teman-teman kalau suka lihat explore-nya Instagram gitu ya, itu kan banyak banget ya. Wih, ini siapa nih? Ngeliat gitu. Nah, artinya apa? Buat teman-teman meskipun belum punya banyak follower gitu ya, meskipun orang-orang tuh belum follow kamu, tapi kamu itu bisa dilihat oleh orang-orang. Nah, syaratnya adalah kamu juga harus buka profilnya ya, jangan di private. Kalau di private ya nggak ada yang lihat. Jadi kebetulan di Instagram itu kan ada settingan untuk kreator ya. Jadi di-update profilnya ke situ supaya kalian bisa dapat akses-akses ke library musik yang lebih lengkap. Ya, karena kalau nggak diupdate ke situ, teman-teman cuma bisa dapat musik-musik yang orang tuh nggak kenal siapa gitu. Ini penyanyi siapa sih, nggak kenal deh gitu. Jadi tolong diupdate supaya teman-teman bisa grow more di Reels. Nah, ini aku kasih contoh ya. Ini kemarin random aja. Waktu lagi nyiapin presentasi ini, saya pengen ngasih contoh ke teman-teman bahwa sebenarnya dengan follower dikit itu bisa punya viewer yang banyak gitu ya. Jadi contoh ini Mbak ini punya 400 follower aja di Instagram. Tapi dia bilang, wih, aku tuh cuma punya 400 follower loh. Tapi Reelsku bisa menjangkau hampir 7.000 orang. Jadi 6.800 nih per saya capture. Nah, kalau bayangin deh, kalau Instastory, misalnya Reza atau Stefani punya follower 3.000 orang. Bayangin, mungkin yang nonton story-nya paling cuma 100, gitu kan. Nah, kalau misalnya follower-nya cuma 400, yang nonton story-nya paling cuma 20, cuma 40 gitu ya, biasanya 10%-an. Nah, tapi dengan Reels ini, itu bisa berapa kali lipat nih ya, 400, hampir 200 kali lipat ya. Jadi ini membuat peluang semakin besar gitu ya, buat teman-teman yang belum pernah bikin Reels, please bikin Reels. Dan nggak perlu pressure ya, yang namanya bikin video pertama kali, itu mungkin kayaknya kok belum bagus ya, nggak apa-apa. Bikin dulu. Nah, misalnya main blog gitu ya, aduh aku takut nanti aku muncul di sosmed apa kata teman-teman aku gitu, atau aduh aku malu, aku nggak bisa, aku introvert gitu ya. Ini banyak banget. Di timnya kreatif pun gitu ya, kan banyak juga teman-teman yang daftar magang gitu ya. Nah, ketika daftar magang, ada main blog. Aduh, Kak, aku nggak berani nih ngupload aku di Reels gitu. Aku takut. Atau, Kak, aku introvert, aku nggak bisa ngomong gitu. Padahal sebenarnya kan nggak gitu ya. Nah, ini aku kasih contoh gitu. Ini kebetulan beberapa influencer muda yang aku follow ya. Aku suka mereka juga gitu ya. Mereka ini awalnya bilang kalau juga nggak pernah bikin konten gitu.
Terus awalnya juga kontennya tuh nggak sebagus ini. Ya, lama-lama latihan bisa jadi seperti ini ya. Ini bisa dilihat viewernya luar biasa banyak ya. Diputar 300.000 kali, 142.000 kali gitu. Nah, ini pun yang paling kiri yang warnanya ungu, ini akunnya introvert gaul. Jadi orang introvert yang dia bikin video tentang gimana sih orang-orang introvert kesehariannya itu gitu. Nah, yang kedua ini memberikan informasi mengenai investasi-investasi saham gitu. Yang ketiga introvert juga, dia sering membagikan informasi mengenai apa sih biasanya yang dunia content creator gitu, apa sih kendalanya gitu. Jadi buat teman-teman yang bilang belum bisa, coba dulu. Nanti lama-lama akan kerasa nih, oh dapat nih feel-nya gitu. Oh kemarin waktu aku ambil shoot kayak gini ternyata kurang bagus ya gitu. Coba lagi gitu. Nah, aku mau kasih ini ya, contoh-contoh nih. Kira-kira buat teman-teman, aku mau bikin video apa ya, Kak ya? Aku tuh bingung gitu. Nah, mungkin di sini ada yang punya brand, mungkin anak-anak UC ya, kan banyak yang jualan produk-produk ya, entrepreneurship. Nah, bisa menunjukkan the real side of your brand or product. Misalnya pembuatan, misalnya kepikiran ide bikin ini tuh kenapa gitu, ceritain. Jadi orang tuh ngerasa relate sama kamu gitu. Oh, aku tuh awalnya bikin produk ini tuh karena apa, diceritain. Nah, setelah itu bisa nih kasih tahu ke follower kamu behind the scene-nya. Contoh misalnya bikin produk makanan gitu ya. Produk makanannya ini pembuatannya kayak gimana? Atau desainer grafik gitu ya, bikin grafik dilihatin nih behind the scene ketika pembuatannya kayak gimana. Dari proses sketsa, kemudian diwarnain, kemudian sampai di figura kayak gitu. Nah, juga bisa introduce yourself. Mungkin karena teman-teman di sini ada yang kayak orang tuh tahu gue siapa nggak sih sebenarnya gitu ya. Kalian bisa introduce yourself dan ceritakan story kalian. Kayak, halo, gue Resa, gue sekarang domisili di Surabaya, bla 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 gitu. Ceritain dengan narasi yang nggak perlu dibikin fake ya. Jadi tetap be yourself. Karena kenapa? Personal branding itu nggak bisa dibuat-buat sampai segimananya. Kalau dibuat-buat, itu kalian pasti capek banget. Kenapa? Karena berarti kan kalian pencitraan sesuatu yang bukan kalian, gitu ya. Jadi introduce aja diri kalian apa adanya, gitu. Dan menunjukkan originalitas ya. Karena content creator kalau kalian lihat banyak yang original, orang-orang malah lebih suka. Kalau yang fake, orang-orang kayak ih apaan sih, pencitraan banget gitu. Kan nggak mungkin kan kalian misalnya udah membangun personal branding kalian, terus ada salah satu follower kalian nih ketemu di dunia nyata gitu. Kok beda banget ya? Biasanya gue liat di Instagram nggak kayak gini, kok dia dunia nyata kayak gini gitu. Ya jangan sampai kayak gitu. Nah kemudian bisa juga untuk menunjukkan before and after. Misalnya nih, mungkin ada yang suka MUA, biasanya ada yang suka make up. Nah tunjukin before after, itu juga lagi viral ya. Dengan video temanya transisi gitu ya, wah sebelum make up kayak gini gitu ya, oke upik abu gitu, after make up, wih cantik banget gitu. Nah bisa juga menunjukkan tips and trick ya, ini banyak banget di sosial media, teman-teman mungkin juga sering banget ngelihat kayak, ini loh tips buat anak magang biar lamaran kerjanya bisa diterima HRD cepat gitu, atau ini loh tips and trick buat kalian yang sedang membangun interior kamar supaya kamar kalian jadi makin nyaman gitu. Jadi bisa tawarkan tips and trick sesuai bidang kalian masing-masing ya. Contoh kalau kayaknya di UC kan ada kedokteran ya. Kasih tips and trick apa? Ini loh kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin kamu makin sehat, misalnya kayak gitu. Jadi ini sesuaikan dengan bidang kalian masing-masing. Bisa juga untuk give a sneak peek ya. Contoh ini saya kasih ada gambar kue gitu ya. Ini sneak peek produk terbaru kita, modelnya kayak gini. Jadi orang, wih, apa nih keren banget gitu. Orang mungkin kepo, ya kepo terus nanti follow. Nanti kalau follow jadi buyer, mungkin suatu hari akan beli. Ada juga untuk hop on trend ya. Jadi teman-teman perhatiin deh, kalau ada tren di sosial media, mungkin lagu-lagu yang sedang tren, sedang viral, langsung jump in aja. Pakai lagu itu atau tarian itu atau challenge itu untuk kalian jadiin konten ya, karena itu sangat bermanfaat ya. Begitu kalian join to the trend, itu kalian bisa langsung naik daun. Ibaratnya kayak
sekarang lagi viral tuh, saya lupa kemarin lagi lihat orang make up gitu ya, dari biasa aja, terus tangannya gini, seret gitu, terus dia langsung jadi cantik. Nah itu kan hop on trend, banyak banget influencer MUA yang pakai lagu itu untuk bikin challenge make up itu. Nah ada juga repurpose evergreen content. Nah bikin Instagram Reels itu sebenarnya buat teman-teman nggak harus mikir dari nol ya. Banyak konten di sosial media yang teman-teman tuh sebenarnya bisa ambil. Misalnya kalian ngelihatnya as a carousel, aku bisa nih bikin konten ini sebagai video Reels. Nah, jangan lupa nanti untuk juga tag orang yang sudah pernah bikin konten itu sebelumnya. Dengan gitu orang itu jadi tahu, oh, ternyata video aku berguna ya, gitu. Itu juga menandakan kolaborasi kalian di sosial media. Nah, kemudian berikutnya, kalau yang tadi punya produk, bisa di-highlight ya produknya. Jadi nggak harus nunjukin muka ya. Mungkin teman-teman nih bisa ngeliatin proses pembuatan produk kalian, atau waktu lagi packing gitu ya. Teman-teman pasti banyak deh ngeliat kayak packing with me gitu. Ya, highlight your produk. Apa sih kebagusannya? Mungkin ada yang jual make up, bisa dicoba di tangan, dicoba di kulit gitu. Wah, bagus banget nih highlight produk-produk kalian. Ada juga untuk create listicle. Listicle ini maksudnya adalah list artikel ya. Kadang-kadang nggak harus kita yang menjadi talentnya. Jadi bisa bikin poin-poin, tapi dikasih efek background video di belakangnya. Jadi kayak 3 cara ini bisa bikin kamu makin sukses. 1, 2, 3. Itu listicle. Ya. Kemudian ada day in the life. Mungkin di sini teman-teman ada yang suka kayak biasanya sering ya lihat daily vlog gitu. Aku hari ini jalan-jalan ke Monas gitu. Aku hari ini jalan-jalan di Tunjungan Plaza gitu. Bisa tuh bikin a day in the life. Atau kamu lagi photoshoot sama teman-teman kamu. Kamu sebagai videografernya, teman kamu sebagai modelnya, kamu shoot tuh. Jadi orang mau tuh lihat, kamu fotografer ya? Kamu bisa photoshoot aku nggak? Gitu. Hopefully bisa jadi peluang bisnis seperti itu. Dan mungkin juga bisa membuat conversational ya FAQ bareng teman-teman. Jadi kamu buka kolom ask me question ya, kalau di Instagram tuh ada ask me question. Kayak drop anything di sini, mau nanya apa aja, nanti aku jawab. Nah, jadi kamu bisa berinteraksi sama audiens kamu, teman-teman kamu yang menanyakan pertanyaan. Gitu, misalnya nih, salah satu anak tim kita, grafik di sana di kreatif, itu suka jual gambar online di Shutterstock atau di platform-platform jual beli online. Nah, terus dia bilang sama teman-temannya, ayo drop question, siapa yang mau nanya tentang cara jual beli gambar gitu. Nah, kan banyak kan yang nanya-nanya, dia jawabnya pakai Reels. Jadi kayak dia jawab, buat teman-teman kemarin ada pertanyaan kayak gini, gue kasih tahu caranya, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, jadi kita sharing ilmu juga. Jadi nggak harus ilmu itu kita pegang sendiri gitu. Nah, ini hampir selesai ya, ini sudah hampir slide terakhir. Ada app rekomendasi yang aku bisa sarankan. Jadi ini biasanya aplikasi yang tim kreatif juga pakai ya. Jadi buat teman-teman kalau membuat Reels, itu kan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Grafik ya, daripada covernya, itu penting ya, covernya yang bagus juga membuat orang mau ngeklik ya link Reels kalian. Kemudian juga untuk edit filter gitu ya, kasih efek retro atau segala macam, bisa pakai aplikasi-aplikasi ini. Kemudian untuk video ya, karena Reels ini adalah platformnya untuk diupload di video, jadi teman-teman juga harus belajar aplikasi software-software yang berhubungan dengan video ya. Caranya edit cut to cut, kalau mau dikasih zoom in, zoom out, mau dibikin slow motion gitu. Nah, ini beberapa aplikasi yang biasanya tim kreatif juga pakai. Jadi kalau mau di screenshot, boleh di screenshot gitu. Oke, nah ini aku sebelum tutup ya, aku mau kasih quote. Jadi buat teman-teman di sini ya, dunia ini tuh membutuhkan sesuatu yang spesial. Nah, yang spesial itu cuma kalian yang punya, gitu ya, karena semua orang tuh masing-masing punya kelebihan dan potensi yang berbeda-beda. Ya, mungkin saya jagonya di mana, Risa jagonya di mana, Stephanie jagonya di mana, gitu. Kita punya special gift masing-masing yang kita punya. Dan hanya kamu yang punya. Jadi bagiin itu ya supaya dunia itu melihat kamu. Gitu. Terima kasih. Sekian sesi yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nah, silakan
Ada pertanyaan apa? Silakan Resa dan Stefani bisa dibantu. Wah, keren Terima banget ya, kasih, Kak. Kak Mela. Terima kasih, Kak. Oke, Reza, mungkin kita langsung aja buka sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau ngetik di kolom chat. Iya, ini Kak, ada pertanyaan Kak. Bagaimana sih Kak caranya ketika kita itu punya dua kepribadian gitu Kak? Lalu kayak di IG Reels, ada yang satu itu dia suka makanan-makanan sehat gitu. Terus yang satunya lagi itu dia suka sosial. Dan bagaimana sih Kak caranya? Apakah kita perlu membuat dua Instagram atau sebenarnya kita hanya ya sudah pilih saja satu gitu Kak untuk menunjukkan ke lain? Oke, thank you Resa. Oke, jadi mungkin pertanyaannya gini ya. Orang ini bukan punya dua kepribadian, tapi mungkin punya dua minat gitu ya. Punya dua minat. Iya Kak, benar-benar. Punya dua minat. Satunya sukanya ke makanan tadi ya, ke kuliner gitu. Nah, terus dia juga orangnya tuh sosial banget. Nah, sebenarnya menurut aku sih secara pribadi itu nggak perlu bikin dua akun yang berbeda gitu kan. Karena toh aktornya kamu sama kok gitu. Ya, harus bikin saja satu buat ngenalin itu tuh kamu ya. Contoh tadi yang aku kasih gambarnya yang tadi di presentasi, itu tuh orangnya suka makanan dan dia orangnya sosial. Ya, jadi dia suka ngebagiin konten-konten, dia bikin makanan, dia review makanan, dia cafe hopping gitu ya, dia suka gue hari ini lagi main ke cafe ini gitu ya. Ini tuh enak banget loh, kalian bisa cobain gini. Jadi makanannya diekspos, dia pun kena ekspos dari caranya dia menjelaskan materinya, public speaking-nya dia bagus. Mungkin kalau orangnya juga cakep atau cantik itu juga sebagai edit value ya. Jadi kan semakin menarik gitu di penampilannya di Reels. Gitu sih Resa, jadi nggak perlu bikin dua akun ya. Dua akun tuh berat loh. Bikin satu aja cukup. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya aku mau bacain lagi. Ini ada yang bertanya. Halo Kak, saya ingin bertanya, jika personal branding kita tiba-tiba mirip dengan punya orang lain, tapi kita punya histori daripada si penjiplak personal branding kita, solusinya gimana ya Kak? Terima kasih. Wah, ini mungkin boleh diperjelas maksudnya punya orang lain, tapi kita punya histori daripada si penjiplak. Maksudnya gimana? Nanti boleh ini ya, sambil aku jelasin dulu, Rosalia boleh tulis lagi ya penjelasannya gimana. Oke, jadi sebenarnya gini, memang di dunia sosial media itu banyak topik-topik yang mirip ya. Kalian kalau lihat tuh akun-akun yang berhubungan dengan hiring itu kan juga banyak banget ya sebenarnya. Kayak ngomongin ini loh tips buat teman-teman yang lagi magang supaya CV-nya makin gampang dibaca oleh recruiter. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Nah, memang itu kita nggak bisa hindari ya. Namanya dari sekian banyak orang di dunia ini dan ramenya ya, begitu disruptifnya sosial media, itu pasti ada konten yang sama. Ya, pasti ada yang sama. Nggak mungkin kayak orang itu tuh bisa jadi the one and only, itu nggak mungkin. Nah, tadi aku kasih contoh, salah satunya yang tadi di Reels, yang cewek di tengah yang aku bilang dia bilang saham, itu dia membahas konten-konten saham. Nah, sebenarnya kan di dunia ini ya, kita lihat banyak orang juga ngebagi banyak konten yang sama, konten investasi, konten saham. Tapi yang perlu kalian pahami adalah apa added value, apa yang membuat kalian distinct, apa yang membuat kalian berbeda daripada kreator-kreator yang membahas investasi lainnya. Nah, saya punya beberapa contoh gitu ya, karena waktu itu kreatif sempat menginterview juga. Jadi ada 3 orang nih di bidang saham, ya, yang kemarin sama-sama ngebahas tentang saham, tapi semua punya potensi atau punya diferensiasi yang sendiri-sendiri lah. Dia punya kelebihannya apa. Nah, yang cewek tadi itu, ya, dia punya kelebihan adalah dia bilang dia storyteller, financial. Jadi dia bisa bercerita mengenai saham dengan cara storytelling. Jadi bukan kayak kaku gitu loh. Dan dia mempunyai kelebihan adalah dia anak muda, cewek, yang biasanya
orang itu nggak nyangka, wih anak cewek ya investasi gitu. Jadi tentuin aja kalian punya diferensiasi apa sama kreator yang lain itu. Topik sama itu pasti bisa, pasti suatu hari akan ketemu. Tapi apa yang bikin kalian distinct dari kreator-kreator lainnya? Itu, Stephanie. Baik, terima kasih Kak Mila. Mungkin Reza ada teman-teman lagi mungkin ada yang ingin bertanya. Kita kasih satu kesempatan lagi. Oh, ini Stephanie ada pertanyaan langsung dikirim di chat ini. Kak, ini ada pertanyaan. Sebenarnya sejak kapan sih Kak kita bisa membangun personal branding? Oke, thank you Reza. Oke, sejak kapan kita bisa membangun personal branding ya? Jadi sebenarnya earlier the better. Ya, kalau teman-teman di sini sekarang ada yang masih SMA, mungkin ada yang masih SMA boleh tulis di chatting. Tadi kan kebanyakan kuliah ya. Sebenarnya kalau di kuliah pun kalian itu bisa mulai dari kalian sejak kuliah. Ya, contoh tadi saya kasih contoh misalnya mau di bidang public speaking, ya aktif-aktiflah kalian di bidang organisasi, ya menjadi MC, menjadi mungkin host ya ketika acara-acara UC, mungkin karena ini UC saya kasih contohnya di UC ya. Ketika ada acara webinar bersama siapa gitu, volunteer, Kak aku mau dong jadi MC-nya gitu. Kak aku mau dong coba nge-host acara ini gitu. Nah, dengan kayak gitu, personal branding, orang-orang yang ngelihat, dosen-dosen atau teman-teman kalian pasti akan ingat, oh kalau MC itu gue ingetnya Reza gitu misalnya. Oh kalau MC gue ingetnya Stephanie. Jadi mulailah dari awal. Kalau sekarang SMA ya boleh di OSIS ya, misalnya di OSIS gitu di sekolah. Bu, saya mau dong kalau ada acara sekolah saya jadi MC-nya gitu. Gitu. Jadi personal branding harus dimulai dari kalau bisa kemarin ya, gitu. Itu kan nggak bisa. Jadi harus dimulai dari sekarang, gitu. Oke, terima kasih Kak Mela untuk sesi tanya jawabnya. Kayaknya udah cukup ya Kak Reza. Jadi kami mau mengucapin banyak terima kasih buat Kak Mela karena kita dapat insight banyak banget pada hari ini. Kita dapat pengetahuan baru tentang personal branding pada digital era ini, di mana personal branding itu ternyata sangat penting bagi setiap orang gitu ya. Gimana kita pengen dipandang seperti apa, pengen dikenal sebagai apa oleh orang lain, dan dimulai dari sedini mungkin ya Kak Mela. Jadi sedini mungkin kita tahu keinginan kita seperti apa, goals kita kayak apa, lebih jauh lebih baik. Dan untuk teman-teman mungkin untuk kalian yang pengen mulai untuk personal branding, ketahui dulu diri kalian, potensi diri kalian seperti apa, goals yang ingin kalian raih apa, dan juga proses-proses harus dilalui dan dilewati. Seperti itu ya Kak Reza dan Kak Camilla. Yes, betul banget, Stephanie. Oke, Kak Reza, gimana Kak? Terima Udah kasih, dapat Kak. banyak insight baru ya Kak Reza ya kayaknya? Ya, banyak banget Kak. Ini udah aku catat semua. Dan sebelum webinar kali ini berakhir atau ditutup, teman-teman, yuk kita lakukan sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan. Dan kita isi survei. Oke, teman-teman bisa on cam sebentar ya untuk sesi foto. Untuk PDD bisa dipersiapkan. Jangan live dulu ya teman-teman, kita foto dulu, habis itu isi link survei dan absen, setelah itu baru. Oke, Kak Reza kayaknya udah mulai banyak yang on cam. Kita masih tunggu nih, kayaknya masih banyak yang masih off cam ya. Ayo teman-teman, on cam yuk. Biar kita bisa tahu satu sama lain. Mungkin aja nanti ketemu nih Kak di IG Reels kalau udah buat loh ini yang pernah ikut gitu. Atau mungkin ketemu di LinkedIn ya, atau di UC, waktu Kak Mela main di UC. Oke, PDD udah siap? PDD udah siap? Sudah Kak, ini mungkin Kak Stephanie bisa. Oke, udah siap semua ya? Baik, aku hitung. 1, 2, 3.
Oke, mungkin next slide. Ini butuh berapa slide ya dari PDD? 2 kali ya? 3 kali, Kak. 3 kali. 2. Oke, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa untuk isi link survei dan link absennya dulu. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada e-talk kali ini. Jangan lupa ikuti selanjutnya e-talk selanjutnya ya teman-teman. Karena akan ada e-talk yang nggak kalah keren. Jadi teman-teman harus follow Instagram dari UC Library. Dan terima kasih juga kepada Universitas Ciputra yang telah mendukung kegiatan kita serta kreatif yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Saya Resa dan Stefani sebagai MC, apabila mempunyai kesalahan selama kegiatan berlangsung, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enterprise. Thank you semuanya. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kamila. Terima kasih Kamila. Teman-teman jangan lupa ya untuk isi surveinya. Survei sudah ada di chat.